Shalom, selamat sore. Selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta live streaming pada sore dan menjelang malam hari ini. Selamat datang Bapak Ibu atau saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu tanggal 26/2024 yaitu pada poin yang ke-20 ibadah lansia Rantepao, Jemaat Rantepao dilaksanakan hari Senin tanggal 27 Mei 2024 jam 9 di gedung gereja Jemaat Rantepao. Atas kehadiran dan perhatian para lansia diucapkan terima kasih. Pada poin yang ke-22 ibadah puncak hari ulang tahun yang ke-109 Jemaat Rantepao pada hari ini tanggal 26 dilaksanakan pada setiap jam ibadah termasuk pada sore hari ini. Dalam rangkaian ibadah ini akan dilaksanakan tiup lilin dan pemotongan kue ulang tahun. Pada poin yang ke-23 ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepao dilaksanakan hari Jumat tanggal 31 Mei jam 17 WITA di gedung gereja Jemaat Rantepao. Pelayan Pendeta Daud Kaluring MTH liturgis Saudara Oktavia. Atas perhatian dan kehadiran anggota PPGT Jemaat diucapkan terima kasih. Poin yang ke-25 pelayanan pemberkatan perkawinan Saudara Laurensi Gloria Natalia, anak dari Bapak Ardin Saladan dan Ibu Elizabeth Rate, dengan Saudara Aldi Podang, anak dari Bapak Samuel Podang dan Ibu Alfrida Tandialo, dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 jam 9 pagi di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dan resepsi pernikahan pada hari yang sama jam 12.30 di Hotel Hiltra. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Pada poin yang ke-26 pelayan baptisan kudus anak kekasih Nara Orisa Take, anak dari Bapak Juna Take dan Ibu Novita Tandi Patasik, dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 dalam ibadah jam 9 tadi. Pada poin yang ke-27 berita duka telah meninggal Bapak Penatua Sulistio Murjianto atau Nenek Arin pada hari Kamis tanggal 23 yang lalu, pada tanggal 23 Mei yang lalu di Rumah Sakit Banyumari Semarang. Jenazah sekarang berada di Rumah Kediaman Tampak Saloso. Segenap majelis dan warga jemaat menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin yang ke-28, pundi khusus atau pundi keempat pada hari ini diperuntukkan untuk PGI dalam rangka HUT yang ke-74. Atas dukungan dan partisipasi segenap warga jemaat dihaturkan terima kasih. Pada poin yang 29, pundi khusus pundi 4 pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 diperuntukkan untuk panitia sekolah Alkitab liburan dan porseni SMGT Klasis Rantepao, dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 19 Juni 2024 di halaman gedung gereja Jemaat Rantepao. Atas dukungan dan partisipasi segenap warga jemaat dihaturkan terima kasih. Poin yang ke-30 persembahan aksi Pangiu Gereja Toraja dijalankan 2 kali setahun pada bulan April dan bulan Oktober untuk membayar pendeta dan pegawai Gereja Toraja masa pensiun. Mohon kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao untuk mengambil amplop persembahan aksi Pangiu di kantor jemaat dan dibagikan kepada anggota kelompok selnya. Sekian penekanan warta jemaat, dan informasi-informasi yang lebih lengkap dapat kita baca di dalam warta jemaat yang telah dibagikan.
Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya, selamat hari Minggu dan selamat datang beribadah pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita menggunakan tata ibadah Gereja Kristen Sumatera bagian Selatan dengan tema sentuhan yang menggerakkan. Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk bersekutu bersama-sama pada malam hari ini. Saya undang sidang jemaat untuk berdiri. Marilah kita mulai ibadah syukur hari ulang tahun yang ke-74 PGI. Hari ulang tahun ke-109 Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dan bulan Oikumene hari ini dengan panggilan Tuhan yang demikian, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 223 ayat 1 dan 2. Kristus dipakailah
Saudara-saudara yang kekasih, marilah ibadah kita meteraikan dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, dengarkanlah nats pembimbing hari ini. Sabda Tuhan dari Matius 16 ayat 15 sampai 19 demikian. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Demikian sabda Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Sabda Tuhan dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan malu kami mengaku bahwa kami tak sepenuhnya mampu melakukan kehendak-Mu. Pandanglah umat-Mu ya Tuhan, lihatlah betapa kami rindu bersekutu dengan-Mu. Kami rindu menjadi dekat dengan-Mu. Jadikanlah umat-Mu tahir ya Tuhan, perbaharuilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Jemaat disilakan berdiri. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Bila hati terasa berat, tak seorang pun
mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidup. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Kita ulang pujian ini sekali lagi dari depan. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidup. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Kita katakan sekali lagi, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Sujud di altarnya, ku bawa hidup. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saudara-saudara, sebagai hamba Allah, saya beritakan berita anugerah pengampunan dari Tuhan demikian. Sabda Tuhan, aku memberikan perintah baru kepada kamu,
yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Syukur kepada Tuhan. Silakan. Kita kembali memuji Tuhan. PKJ 199, He touched me. Dia menyentuhku. Shackled by a heavy burden, need a lot of you and shame. Then the hand of Jesus touched me. And now I am no longer the same. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that fills my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Since I've met His blessed Savior, since His cleansed made me whole. Oh, never cease to praise Him. I'll shout it while eternity rolls. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that fills my soul. Something happened, and I know He touched me and made me. He touched me, oh, He touched me. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that fills my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Firman Tuhan mengatakan dari Mazmur 99 ayat 3. Marilah memberikan persembahan kepada Tuhan Allah dengan mendasarkannya pada firman Tuhan. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Untuk mengiringi persembahan kita pada malam hari ini, bukan karena upah-Mu dan bukan karena kebajikan hidup-Mu.
bersyukur selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi yang penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Kita ulangi ayat 1. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, ada persembahan natura anggota jemaat yang akan diuangkan mendukung kelanjutan pembangunan gedung pelayanan kita. Iya, langsa. 10.000 satu kali. 10.000 dua kali. 100 satu kali. 100 dua kali. 100 3 kali. Terima kasih persembahannya Ibu. Ya, kita berdoa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Daripadamulah pertolongan dan berkat. Sekarang kami umat-Mu bersyukur kepadamu, membawa persembahan sebagai tanda bakti dan terima kasih. Kiranya Engkau berkenan, sebab daripadamulah segala-galanya. Dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas pemeliharaan Tuhan yang begitu kami alami dari waktu ke waktu. Melihat dengan begitu jelas jejak penyertaan-Mu dari hari ke hari. Dan kami mau mendengarkan isi hati Tuhan hari ini. Mencoba mengerti dengan baik bagaimana Tuhan menjamah kami, menyentuh kehidupan kami dengan kasih yang luar biasa, yang bisa mengubah kami dan memungkinkan kami yang harusnya binasa beroleh kehidupan di dalam Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata, dan biarkan Tuhan kami sungguh boleh mengerti kedalaman kasih Tuhan yang luar biasa mengubah kami. Tolong hamba-Mu untuk berbicara melampaui segala kelemahan, keterbatasan, bahkan ketidaklayakan hamba-Mu. Berbicaralah Bapa, berbicaralah. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, terpuji nama Tuhan. Amin. Pembacaan kita terambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8. Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8. Firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Pembacaan berikutnya dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 12 sampai 17. Roma pasal 8 ayat yang ke-12 sampai 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu
telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Jemaat Tuhan, bacaan Injil hari ini dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan saya bacakan, kita ikuti, kita dengarkan dalam hati demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu sesungguhnya, kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian Injil Yesus Kristus, kure sumanga puang. Kure sumanga puang, kure sumanga Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saya izin di mimbar kecil ya. Ada beberapa ayat yang harus kita lihat dengan baik. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau bertolak dari bacaan utama, bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya, pasal 6, ayat 1-8. Firman Tuhan katakan begini saudara-saudara, ayat 6 dan 7. Nanti di slide mudah-mudahan bisa ditayangkan. Yesaya 6 ayat 6 dan 7, firman Tuhan bilang begini, tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, itu makhluk surgawi yang mengawal tahta bait suci gitu ya. Terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah.
Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Diambil bara dengan sepit dari atas mezbah, disentuhkan ke bibir Yesaya karena saya bilang saya najis sekali, binasa saya ketemu dengan Tuhan dengan kenajisan ini. Dan Tuhan katakan diambil serafim itu diambil bara dengan sepit ditaruh di mulutnya, dan serafim katakan, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Pertanyaan paling mendasar Bapak Ibu Saudara-saudara dari teks ini adalah, kenapa Yesaya harus dipulihkan dengan sentuhan bara api yang diambil dari mezbah? Itu pertanyaan paling penting. Apa yang Tuhan mau saya tahu ketika secara sengaja diperlihatkan betapa cerita pentahiran Yesaya itu dilakukan dengan cara apa? Ambil bara api ditaruh di mulutnya. Adakah yang mau dibersihkan di sini pakai bara api? Kenapa? Bara api itu kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab, api itu selalu identik dengan yang menghanguskan dan membakar. Jadi saya betul-betul bilang, kenapa Yesaya ya? Cerita Yesaya itu dia dimurnikan, dibersihkan Tuhan dengan apa? Sentuhan bara api yang diambil dari mezbah, ditaruh di mulutnya. Saya bilang tidak ada cerita di perjanjian lama itu. Saya bilang, lalu istimewanya di mana? Itu pertanyaan paling penting. Apa yang Tuhan mau saya tahu ketika secara sengaja Tuhan mentahirkan, mengampuni, menghapus dosa Yesaya itu dengan cara mengambil bara api dari mezbah dan kemudian ditempelkan, disentuhkan ke mulutnya. Makanya kita tadi nyanyi itu, He touched me kan. Dengan sentuhan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, di Alkitab api itu selalu identik dengan yang membinasakan, membakar, menghanguskan. Bapak Ibu ingatkan waktu Sodom dan Gomora dihukum Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Kejadian 19 ayat 24, Tuhan menghukum Sodom dan Gomora dengan cara apa? Menurunkan api dari langit. Jadi Bapak Ibu coba lihat ya, api selalu identik dengan hukuman yang menghanguskan dan membakar. Lalu pertanyaannya, kenapa dalam cerita Yesaya justru api, bara api yang dipakai untuk mentahirkan, membersihkan dosanya, mengampuni dia. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 6, Tuhan Yesus bilang begini tentang ranting anggur yang tidak berbuah, ya. Yohanes 15 ayat 6, firman Tuhan bilang begini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Coba lihat ya. Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, api selalu identik dengan yang membakar dan menghanguskan. Karena itu pertanyaannya dalam cerita Yesaya, ya. Apa yang Tuhan mau saya tahu ketika secara sengaja cerita pentahiran Yesaya, pengampunan dosa Yesaya itu diperlihatkan dengan cara apa? Malaikat serafim ambil bara api dari mezbah dan kemudian ditempelkan di mulutnya. Apa yang Tuhan mau kita tahu? Yang kedua, yang agak aneh dalam ini kalau kita yang baca ini kayak biasa aja, tapi kalau orang Yahudi lihat ini bingung juga dia memang. Yang pertama soal bara api itu. Yang kedua, kenapa harus disentuh? Buat orang Yahudi, ya, buat orang Yahudi, hukum Yahudi itu gini. Kalau yang najis disentuh oleh yang tidak najis, yang terjadi apa? Yang tidak najis jadi najis. Itu hukumnya. Dan Yesaya itu, dia bilang apa? Saya ini najis sekali. Saya binasa ketemu Tuhan, saya najis. Lalu disentuh gitu dengan bara. Menurut iman agama Yahudi, begitu disentuhkan dengan bara, bukan Yesaya yang jadi bersih. Harusnya baranya yang jadi najis gitu loh. Itu dalilnya agama Yahudi. Lalu pertanyaannya, apa yang sebenarnya firman Tuhan mau saya pahami dari cerita ini? Apa yang Tuhan mau saya pahami dari cerita ini? Ketika sekali lagi secara sengaja Tuhan perlihatkan bahwa Yesaya itu dibersihkan, diampuni dosanya, ditahirkan, dipulihkan hidupnya. Saat apa? Saat Tuhan menyentuhkan mulutnya dengan bara api yang diambil dari mezbah. Saya bolak-balik baca teks ini. Saya bilang apa sih yang istimewa ini? Yang menyembuhkannya apa sebenarnya? Baranya kah? Sentuhannya kah? Atau apa? Karena saya nggak melihat cerita lain di dalam Alkitab yang memperlihatkan orang dibersihkan dengan api. Tapi menarik Bapak Ibu Saudara, satu literatur itu menarik sekali. Saya baca, oh iya. Ayat 6 itu dibilang gini Bapak Ibu. Ya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Saya perhatikan, oh ternyata ini bukan sembarang bara. Ini bara yang diambil dari mana? Bara yang diambil dari mezbah, dari altar tempat persembahan.
Saudara, orang yang belajar perjanjian lama tahu, ya, altar itu, mesbah tempat persembahan itu barang yang maha kudus. Ya. Jadi kalau baca di Alkitab gambaran kemah suci atau gambaran bait Allah, ada 3 ruang tuh, ada tempat pelataran, halamannya kenan, di situ ada bejana pembasuhan. Kalau orang mau beribadah, dia harus masuk membasuh dirinya di bejana pembasuhan. Habis pelataran, ada yang disebut ruang kudus. Di ruang kudus itu tempat menorah yang kayak kandil itu loh, biasanya apa nih, tahu lilin toh, 7. Jadi ada pelataran, tempat bejana pembasuhan, kemudian ada ruang kudus, tempat menorah itu, dan ada tempat yang paling kudus, yaitu apa? Ruang maha kudus. Di dalam tabut perjanjian, di dalam mesbah ditaruh di dalam, dan yang bisa masuk ke dalam hanya siapa? Imam besar, sekali setahun. Saking kudusnya tempat itu. Bayangkan tuh. Mesbah ada di dalam. Saya bacakan saudara-saudara ya, Bapak bisa lihat. Keluaran 29 ayat 37. Jadi saya bilang ini ternyata bukan sembarang bara. Ini bara yang diambil dari atas dengan sepi dari atas mesbah. Bara yang diambil dari mesbah. Dan Keluaran 29 ayat 37 mengatakan apa? Ada teksnya di atas. Keluaran 29 ayat 37 firman Tuhan bilang apa? Saya bacakan. 7 hari lamanya. Ya, Bapak bacakan. Saya kutip beberapa ayat. Keluaran 29 ayat 37 ini tentang pembuatan mesbah di bait suci. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mesbah itu. Haruslah engkau menguduskannya mesbah itu. Maka mesbah itu akan menjadi maha kudus. Dan setiap orang yang kepada mesbah itu, kena kepada mesbah itu, akan menjadi kudus. Keluaran 30 ayat 29. Keluaran 30 ayat 29. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Dan setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Kenapa bisa mesbah? Saya lagi pikir-pikir, oh berarti yang penting ini pegang mesbah kah? Apa mesbahnya yang penting? Saya cari lagi teks, saya bilang masa sih kita harus bergantung sama benda? Ternyata enggak. Bukan mesbahnya yang paling penting. Yang membuat mesbah itu menjadi maha kudus sebab apa? Keluaran 30 ayat 10 mengatakan begini. Keluaran 30 ayat 10 firman Tuhan bilang begini. Saya bacakan nih. Sekali setahun haruslah Harun imam besar itu mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya. Dengan darah korban penghapus dosa membawa pendamaian, haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mesbah itu. Di antara kamu turun-temurun, itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Jadi Bapak bisa lihat, mesbah itu dikuduskan menjadi barang maha kudus dengan apa? Darah korban penghapus dosa. Jadi saya bilang luar biasa. Semua cerita ini memperlihatkan, mengingatkan kita tentang apa? Mengingatkan kita tentang pengorbanan Kristus. Jadi saya bilang bukan baranya yang penting. Saya harus paham bukan baranya yang penting, bukan mesbahnya yang penting. Ya. Tapi bara itu adalah bara yang dikuduskan dengan apa? Dengan darah korban penghapus dosa. Dan kita percaya itu yang memulihkan hidup kita. Itu yang memulihkan kita, itu yang mengampuni kita. Pada akhirnya semua cerita ini yang mengingatkan kita tentang apa? Tentang pengorbanan Kristus. Saya bacakan saudara-saudara Ibrani 9:13 ayat 14 bilang begini. Ibrani 9:13 14 firman Tuhan bilang begini. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat hidup beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi saudara-saudara, saya bilang begini, ketika Yesaya ditahirkan, dipulihkan dosanya dengan cara disentuh, dia najis kan? Dia najis sekali, tapi begitu dia disentuh dan dia sembuh. Firman Tuhan mau bilang begini, dosamu besar sekali, tapi kasih Allah yang menyentuh bibirmu itu jauh lebih besar. Saudara-saudara ingat ya, Matius pasal 8 itu ada cerita tentang penyembuhan orang kusta. Nanti lihatkan ayatnya. Ayat itu kita suka baca cepat saja, tapi sebenarnya kalau lihat dalam perspektif kita paham betul-betul kitab apa ya, kebiasaan orang Yahudi, hukum-hukum Yahudi, kita tahu istimewa. Banyak cara Tuhan menyembuhkan orang. Ya.
Ada yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda, Tuhan bilang, jalan, langsung jalan, enggak pakai minyak-minyak apa, langsung jalan aja. Gitu. Ada yang mamanya yang datang, Tuhan anakku kerasukan setan, perempuan kanan kan, Tuhan anakku kerasukan setan. Tuhan bilang, hai ibu besar imanmu, jadi kepadamu seperti kau kendaki, sembuh anaknya. Banyak cara Tuhan menyembuhkan. Ada yang buta dipakai apa tuh? Dibersihkan pakai apa tuh? Pakai apa? Lumpur kan? Ditaruh. Tapi orang kusta dalam Matius pasal 8 disembuhkan Tuhan dengan cara apa? Diapain? Disentuh. Sekali lagi saya bilang, banyak cara Tuhan menyembuhkan orang. Tapi dalam Injil Matius pasal 8, secara khusus orang kusta disembuhkan Tuhan secara sengaja dengan cara apa? Disentuh. Kenapa disentuh? Tadi itu saya minta nyanyi lagu PKJ 199 pakai teks Inggris kan, karena di bahasa Indonesianya nggak bagus terjemahannya. Kalau di bahasa Inggris itu betul-betul begitu saya disentuh Tuhan, hidupku berubah. Itu teks aslinya itu. Saya bilang luar biasa. Ya, secara itu pertanyaan paling penting. Banyak cara Tuhan menyembuhkan, tapi dalam Matius 8 secara khusus orang kusta itu disembuhkan Tuhan secara sengaja dengan cara apa? Disentuh. Kenapa harus disentuh? Saya bilang sederhana, saudara-saudara. Ya, saya bilang sederhana. Orang kusta itu selalu dianggap najis, ya kan? Orang kusta dianggap najis karena itu mereka tinggal diasingkan. Dan Bapak Ibu tahu, seperti yang tadi saya katakan, hukum Yahudi adalah kalau yang najis menyentuh atau disentuh oleh yang tidak najis, hukumnya adalah yang tidak najis jadi najis. Orang kusta ini luar biasa, saudara-saudara. Ya, orang kusta ini luar biasa. Satu lagi lihat ya, yang penting tentang cerita itu. Imamat, coba lihat. Ini. Orang kusta itu saudara dalam kitab Imamat, saya bacakan ya. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam. Jadi orang kusta kalau dia sudah sembuh, dia harus dibawa kepada imam. Ayat 3. Dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam, penyakit kusta itu sudah sembuh daripadanya. Ayat 3 di atas. Baru kemudian ayat 4. Imam harus memerintahkan supaya orang yang sudah dianggap sembuh itu ditahirkan dengan cara apa? Diberikan korban pentahiran. Jadi Bapak Ibu ingat begini, orang kusta dalam agama Yahudi, kalau mereka sudah diasingkan begitu, nanti kalau dia sudah dianggap sembuh, dia pergi ke sama imam dan imam, periksa nakade ya, imam periksa. Kalau dia sudah sembuh, dilaksanakan kemudian pentahiran dengan cara apa? Mempersembahkan korban pentahiran. Jadi orang kusta itu 2 tahapnya, sembuh baru kemudian tahir. Nah, Bapak Ibu coba lihat dalam Injil Matius pasal 8. Apa yang terjadi dengan Matius pasal 8? Coba turunkan ke belakang. Coba lihat ya. 1 ayat ke belakang, 8 ayat 3. 8 ayat 2 dan 3. Coba lihat. Nah ini. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia nggak minta sembuhkan, dia langsung ke step yang kedua. Tuhan, bukan sembuhkan, dia minta, Tuhan tahirkan saya. Dia tahu, ya, orang Yahudi tahu, orang bisa ditahirkan kalau ada korban penghapus dosa. Ini dia bilang, Tuhan bisa langsung tahirkan saya. Artinya apa? Dia tahu yang jadi korban untuk pentahirannya adalah Kristus sendiri, nggak butuh korban yang lain. Tuhan tahirkan aku. Dan ayat 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya, ayat 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya, muncul ke belakang. Mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah dia. Saudara, coba lihat ya. Saat Yesus menyentuh orang kusta itu, harusnya menurut keyakinan agama Yahudi, Yesus yang menjadi najis. Saat Yesus menyentuh, harusnya Yesus yang menjadi najis. Tapi yang luar biasa adalah apa? Saat Yesus menyentuh orang kusta itu, bukan Yesus yang menjadi najis, tapi orang kusta itu yang menjadi sembuh dan tahir. Apa yang Tuhan mau ajarkan? Dosamu besar, sakitmu berat, tapi kasih Allah selalu jauh lebih besar. Luar biasa tuh. Markus pasal 5, ingat cerita itu? Cerita tentang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Bapak ingat? 12 tahun pendarahan. Markus pasal 5. Firman Tuhan katakan dalam Markus pasal 5, dia 12 tahun pendarahan, pergi ke sana kemari berobat tidak sembuh. Seluruh hartanya dipakai berobat, tidak semakin baik malah semakin buruk. 12 tahun pendarahan, semua dokter didatangi tidak sembuh-sembuh, semua uang dipakai berobat tidak sembuh-sembuh, hartanya habis tidak semakin baik malah semakin buruk. Markus pasal 5. Satu kali Tuhan Yesus lihat di kampungnya, ibu itu datang dari belakang. Dia bilang apa? Asal
asalku sentuh jubahnya, asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan luar biasa, dia datang dari belakang, dia sentuh jubah Tuhan. Dan luar biasa, begitu dia sentuh jubah Tuhan, sakitnya yang 12 tahun tidak bisa disembuhkan oleh dokter siapapun, sakit yang 12 tahun tidak bisa disembuhkan dengan uang berapa banyak pun, begitu dia sentuh jubah Tuhan, sakitnya berhenti. Dan Bapak Ibu kan cerita itu, waktu sakitnya berhenti, Yesus langsung berbalik dan bilang sama murid-murid, siapa yang pegang jubahku? Binantui bayungku. Apa kata murid-murid? Lah kenapa Tuhan tanya? Mimiku tanorin indah tuh bayung mina budalukin dede. Banyak sekali orang yang sentuh jubah Tuhan. Artinya apa? Kalau Tuhan sampai tanya siapa yang pegang jubahku, padahal di situ ada begitu banyak orang yang menyentuh jubah Tuhan. Artinya apa? Tuhan tahu di antara semua orang yang hadir menyentuh jubah Tuhan, Tuhan melihat dan Tuhan merasakan, Tuhan tahu ada satu sentuhan yang berbeda. Dan orang tanya, Pak Alfred, apa istimewanya itu sentuhan itu? Saya bilang itu sentuhan dengan iman dan keyakinan yang luar biasa. Kenapa? Saya bilang sederhana. Buat hukum Yahudi, orang pendarahan itu sama dengan orang kusta. Dianggap najis. Perempuan ini sadar dirinya bukan sekedar najis, tapi najis banget. Sampai 12 tahun berobat tidak sembuh-sembuh. Najis luar biasa. Uangnya yang begitu banyak tidak bisa membuat dia jadi baik. Najis luar biasa. Tapi ketika Yesus datang di kampungnya, dia datang dari belakang. Kenapa tidak dari depan? Sebab tidak mungkin dari depan. Kalau dia dari depan memegang Tuhan Yesus, pasti murid-murid bilang, daun itu Tuhan Yesus najis dah kok. Dia datang dari belakang. Dia sentuh jubah Tuhan. Dan yang luar biasa, begitu dia sentuh jubah Tuhan, sekali lagi. Begitu dia sentuh jubah Tuhan, harusnya menurut dalil agama Yahudi, keyakinan agama Yahudi, begitu dia sentuh jubah Tuhan, harusnya Yesus yang menjadi najis. Tapi yang luar biasa, begitu dia sentuh jubah Tuhan, yang terjadi bukan Yesus yang menjadi najis, tapi perempuan itu yang menjadi sembuh dan tahir kembali. Apa yang Tuhan mau ajarkan? Perempuan ini punya satu keyakinan besar. Dosaku besar, sakitku berat, tapi kasih Allah selalu jauh lebih besar. Sentuhan saudara-saudara. Jadi luar biasa. Jadi pertanyaan, hal penting pertama, kalau ditanya apa yang Tuhan mau perlihatkan dari cerita ini, ketika secara sengaja Yesaya ditahirkan, dipulihkan hidupnya, disembuhkan dengan cara disentuhkan bara api yang diambil dari mesbah yang dikuduskan dengan darah korban penghapus dosa. Buat saya pesan penting pertama adalah cerita ini mau memperlihatkan betapa kasih Allah luar biasa bisa memulihkan, mengampuni, menganugerahkan yang terbaik dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, apa yang kedua? Saya bilang saudara yang kedua. Apa pesan penting kedua? Kalau Bapak Ibu lihat cerita kita tadi, ya, Yesaya 6 ayat 5. Yesaya 6 ayat 5 tadi. Yesaya waktu dia lihat kemuliaan Tuhan, dia bilang begini, Tuhan celaka aku binasa, sebab aku ini seorang najis yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Bapak Ibu tahu keyakinan agama Yahudi, tidak ada seorang pun yang melihat wajah Tuhan hidup. Ya. Sedangkan Musa di Gunung Sinai dia bilang, Patiron, saya mau lihat ke wajah Tuhan. Tuhan bilang sama Musa, walaupun dia disebut Tuhan bilang kita bicara muka dengan muka, tapi dalam Keluaran 33:20 Tuhan bilang, oke, saya akan lewat depanmu, tapi kau hanya akan lihat tanganku dan belakangku. Sebab tidak ada seorang pun yang melihat wajah Tuhan bisa hidup. Nah, apa yang Tuhan mau katakan dari cerita ini? Ketika hari itu kemudian Yesaya diampuni, bahkan dipulihkan, bahkan kemudian diutus menjadi seorang pelayan Tuhan, padahal harusnya dia mati tuh. Ketika dia najis sekali dan berjumpa dan melihat wajah Tuhan di mesbah di bait suci. Saya bilang sederhana, cerita ini memperlihatkan betapa kasih karunia Tuhan tidak hanya sekedar mengampuni dosamu, tapi bahkan memberikan kesempatan kau hidup kembali. Memberikan kesempatan kita bisa hidup kembali. Faktanya harusnya Yesaya mati, tapi faktanya dia hidup kembali. Saya pikir-pikir luar biasa ya. Saya ingat waktu bayi Musa kecil, ya. Waktu Musa kecil kan, dia lahir pada saat Firaun lagi benci dengan orang Israel. Dan pada saat itu Firaun kasih perintah kan waktu itu, semua bayi laki-laki Israel yang lahir harus dilempar ke dalam sungai Nil waktu itu. Musa lahir pada zaman itu. Dan Bapak Ibu ingat cerita itu, orang tuanya berusaha sembunyikan.
Dia simpan Musa, dimasukkan ke dalam peti kayu itu, ditaruh di tepi sungai Nil, sembunyikan Musa yang masih kecil itu. Saya cuma pikir dalam hati, bagaimana kasih sembunyi anak kecil gitu loh. Kalau orang tua disuruh sembunyi, tanpa disuruh pun pintar dia sembunyi gitu loh. Tapi anak kecil, bayi, kalau dia mau nangis, dia nangis, gak bisa disuruh diam tuh. Musa disembunyikan, pertanyaannya, sampai kapan mau disembunyikan anak kecil? Apa yang terjadi? Memang betul, tidak bisa disembunyikan lebih lama. Saat ditaruh di sungai Nil, akhirnya ketahuan. Siapa yang dapat bayi Musa itu? Putri Firaun. Tapi ingat ya, yang memerintahkan supaya semua bayi laki-laki Israel dibunuh itu adalah Firaun. Yang temukan bayi Musa siapa? Putri Firaun. Yang perintahkan bunuh bapaknya, yang temukan anaknya. Kira-kira harusnya Firaun mati apa hidup nih? Harusnya mati. Kok yang temukan putri Firaun, yang perintahkan bunuh bapaknya? Saya bayangkan bahwa itu apa? Tadi pokalan dalam kitab tu nembay laku istana lain apa hati. Coba bayangkan. Tapi Injil mengatakan timbul belas kasihan di dalam hatinya. Saya bilang luar biasa. Itu anugerah tuh. Itu kasih karunia. Saya yang harusnya mati, Tuhan izinkan hidup. Jadi saya bilang apa pesan penting dari cerita ini? Hal yang kedua adalah, yang pertama, kasih karunia Tuhan itu luar biasa, lebih besar dari segala pergumulanmu, sakitmu dan dosamu, bisa memulihkan hidupmu. Tapi yang kedua, kasih karunia Tuhan itu yang memberikan kesempatan kau hidup kembali. Kasih karunia yang memberikan kesempatan hidup kembali. Jadi saya selalu berpikir, oh ya, saya harus percaya. Kasih karunia Tuhan itu selalu cukup untuk hidup tiap hari. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang toh, kekhawatiran sehari cukup untuk satu hari. Setelah, nggak usah khawatir, membela bang apa mi khawatir bang mau. Kekhawatiran sehari cukup untuk satu hari. Ingat ya, apa yang doa Bapa kami ajarkan sama kita? Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami makanan kami pada hari ini. Ada yang minta makanan 1 bulan? Nggak ada kan? Dalam bahasa Inggris bagus banget tuh. Give us this day, berikan kami hari ini, our daily bread. Roti harian gitu loh. Nggak ada minta monthly bread, yearly bread, roti tahunan. Wah, bosan untuk roti tahunan. Jawabannya nggak ada. Saya mau tahu, apa? Bapak ingat kan? 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. Keluar di tanah Mesir menuju negeri perjanjian. Coba lihat bagaimana Tuhan pelihara hidup mereka. Ya, Ulangan pasal 8 mengatakan, waduh, berputar-putar berliku-liku 40 tahun. Coba lihat, tiap bulan pindah, tidak punya sawah tetap, tidak punya ladang tetap, tidak punya peternakan tetap, tidak ada pekerjaan tetap, tiap bulan pindah. Coba kau lihat. Apa mereka mati? Tidak. Sebab apa? Tiap hari Tuhan ingat. Selama 40 tahun tidak pernah lupa Tuhan, setiap hari mencurahkan mana dari langit. Tiap hari mana turun. Kecuali hari Sabat nggak turun mana. Jadi kalau hari Jumat dia boleh ambil kebutuhan 2 hari. Ada yang tanya sama saya, Pak Pendeta, kenapa Tuhan tidak kasih mana per bulan aja daripada capek Tuhan antar mana tiap hari kan? Kenapa mana harus turun tiap hari? Kenapa nggak kasih per minggu aja? Kan kalau anak kita transferkan uang kuliah kan per minggu per bulan toh? Atau ada yang transferkan anaknya sini per hari? Mana biaya transfer tuh tiap hari mau. Tapi kenapa harus harian? Saya bilang sederhana. Mana harus diberikan tiap hari supaya saya ingat bahwa apa? Tuhan mengingat dirimu tiap hari. Tuhan ingat dirimu tiap hari. Dan kasih karunia Tuhan selalu cukup untuk hidupmu setiap hari. Itu hal yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya. Hal terakhir buat saya yang paling penting, saya ketika bayangkan ini ayat 8 ya, waktu Tuhan langsung tanya, hei saya mau utus orang, siapa yang mau dikutus? Langsung Yesaya bilang, coba tuh respon Yesaya yang paling penting, ini saya Tuhan, utus saya. Orang yang tahu betapa dirinya hidup dari kasih karunia Tuhan. Sikapnya hanya satu. Gak lagi pakai pikir-pikir, gak lagi tunggu dulu, indak sulamale desiar kapo jutu tarka, gak ada. Begitu Tuhan bilang, siapa yang mau saya utus ini? Langsung dia bilang, ben aku malah tuh.
Nggak ada. Saya lihat luar biasa ya. Orang yang tahu betul betapa dia hidup dari kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah itu. Komitmen hidupnya hanya satu. Selalu memberi dirinya untuk dipakai Tuhan secara luar biasa. Selamat hari Minggu, Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Kita masuk dalam satu teduh sejenak. Kami bersyukur Bapa atas kasih setia-Mu yang memungkinkan kami terus melihat dan merasakan betapa luar biasa kasih sayang Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Sentuh kami dengan kasih-Mu yang melimpah, agar kami tahu betapa luar biasa kasih-Mu memulihkan kami. Agar kami tahu kasih karunia Tuhan lebih dari cukup untuk kami pakai menjalani kehidupan kami dari waktu ke waktu. Lawat anak-anak-Mu secara pribadi, sentuh hidup mereka dengan kasih-Mu yang melimpah. Dan kami boleh melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 109 tahun Jemaat Rantai Pau boleh berdiri kokoh hingga saat ini. Dan 74 tahun gereja-gereja di Indonesia boleh merayakan ulang tahun. Dan hari ini kita bersyukur bersukacita Tuhan masih memperkenankan kita Jemaat Rantai Pau menjadi berkat buat jemaat, buat semua orang. Untuk itu mohon kesediaan Bapak Pendeta Alfred bersama rekan-rekan majelis untuk berdiri. Kita menyanyikan Panjang Umurnya. Mari di sini. Bersama-sama kita melakukan Panjang Umurnya, Panjang Umurnya. Ya, mohon kesediaan salah seorang pemuda, anak Reni, PWGT, Ibu Lili untuk bersama-sama. Jika ada anak kita sekolah minggu, boleh bergabung bersama. Mari ke depan. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta Dan salah seorang PKB, Bapak. serta Mari Pak, mewakili PKB. panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Sekali lagi. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Di sini ada lilin sebagai simbol yang akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta. Ya, ya. Kita akan melihat lilin ini akan bercahaya terus menerus sebagai simbol bahwa Jemaat Rantai Pau ini akan terus menerus menjadi berkat untuk semua orang. Ya, lilin sudah dinyalakan. Mungkin kita tidak akan meniupnya karena lilin ini adalah simbol untuk menjadi terang terus menerus. Ya, ada sekolah minggu. Boleh satu orang anak sekolah minggu. Ayo, satu orang.
Ada anak sekolah minggu yang kecil. Ya, menandai bahwa gereja ini sudah umur 109. Ada orang tua kita yang sudah selalu melayani untuk generasi-generasi pelanjut jemaat Rantepao di tempat ini. Ya, mari anak sekolah minggu. Oke, silakan. Sini sayang, sini. Oh, enggak apa-apa. Oke, ayo sayang, ayo. Ya. Nah, nanti Bapak Pendeta akan potong kuenya, akan memberikan kepada OIG yang ada, anak sekolah minggu, PWGT, PKB dan pemuda sebagai generasi pelanjut kita. Silakan potong kuenya, semua bernyanyi potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. sekali lagi potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Akan diberikan kepada anak sekolah minggu sebagai generasi pelanjut gereja, secara khusus di jemaat Rantepao ini. Lagi Pak, PWGT, perwakilan ini. Kemudian perwakilan PKB dan PPGT. Iya. Ya, kue ini sebagai simbol Bapak Pendeta telah memberikan kepada seluruh OIG yang ada di sini sebagai tanda bahwa kita semua akan melanjutkan pelayanan di jemaat ini. Mohon semua berdiri, kita melakukan Mars Gereja Toraja. Mari bangkitlah gereja Toraja, persekutuan umat yang kudus, tunaikan tugasmu, tugas mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia dan di segala makhluk. Memuji Tuhanku serta menyembah Dia selamanya. Kabarkanlah terus dalam kata dan karya, dalam manusia Terima kasih, silakan duduk. Silakan kembali ke tempatnya. Kuenya nanti dimakan. Mari kita menaikkan doa syukur, doa syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan penyertaan-Mu untuk pertambahan usia jemaat-Mu 109 tahun dan juga dalam perjalanan bersama dengan gereja-gereja di Indonesia 74 tahun usia persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Terima kasih kami terima itu sebagai wujud kasih karunia Tuhan, penyertaan yang tak pernah usai di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami terus berdoa Bapa, jemaat-Mu dan seluruh gereja-Mu terus bertumbuh di dalam kemurahan kebaikan Tuhan. Pakai jemaat ini Bapa untuk menciptakan kebaikan kemurahan-Mu dari waktu ke waktu. Izinkan mereka boleh melihat bagaimana Engkau menopang hidup mereka secara luar biasa. Tuhan, dalam semua kegiatan pelayanan kami ke depan, kami terus berdoa dan memohon kasih karunia Tuhan. Engkau menopang kami untuk bisa melakukan dan mewujudkan segala yang terbaik.
Lawat anak-anak-Mu secara pribadi dalam semua keberadaan kehidupan mereka. Jumpai mereka Tuhan dan biarkan mereka mengalami perjumpaan yang sungguh dengan Tuhan. Mulai mengenal kebaikan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Berkati dalam semua jerih lelah pekerjaan mereka. Dalam setiap harapan-harapan mereka Tuhan hadir menolong memberkati. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk beberapa dari kekasih kami yang sakit dan harus mendapat perawatan di rumah dan di rumah sakit. Kami ingat Bapak Hosea Karayeng, Bapak M. Lindung, Ibu Lince, Bari Siruru, Ibu Maria Banne, Ibu Maria Limbong, Ibu Ulfa Take, Bapak Deoni Alolinggi, Bapak Anwar Sanusi, Ibu Agustina Sambolangi, Bapak Dolo Pabidang, Ibu Marta Kobi, anak Excel Febrian, Bapak Jeberan Tebungin, anak Gerald, Bapak Yoram Parate, Ibu Diaken Yuharni Eljeri yang berobat ke Makassar. Tuhan, kami berdoa, orang-orang yang kami kasihi ini, saudara-saudara kami, anak kami, orang tua kami. Tuhan berkenan melawat, menganugerahkan pemulihan yang terbaik bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk sejumlah orang tua kami dalam usia mereka yang lanjut, dalam beragam keterbatasan mereka. Tangan Tuhan terus menopang mereka. Mereka menikmati lawatan kasih Tuhan, merasakan sukacita dalam banyak sekali keterbatasan yang mungkin dialami. Kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang boleh bersyukur atas pertambahan usia mereka, nama-nama mereka disebutkan dalam warta jemaat. Kami berdoa Tuhan, sempurnakan sukacita mereka. Dalam pertambahan usia mereka boleh mengalami perjumpaan yang sungguh dengan Tuhan. Boleh melihat bagaimana tangan Tuhan menopang memelihara mereka lebih jauh lagi ke depan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk penyelesaian pembangunan gedung pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan, kami sungguh mohon kasih karunia-Mu. Tuhan memberkati apa yang kami boleh kerjakan, apa yang boleh kami persembahkan. Bukakan peluang-peluang terbaik untuk penyelesaian gedung ini. Kami berharap Tuhan bulan September tahun ini, Oktober tahun ini paling lambat, semua boleh selesai dengan baik. Kami mohon campur tangan kebaikan dari Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk gereja-Mu, Gereja Toraja dan teristimewa dalam mempersiapkan diri menjadi tuan dan nyonya rumah sidang raya PG yang akan berlangsung pada bulan November tahun ini. Mohon campur tangan, penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk beberapa rencana pelayanan ke depan. Untuk pemberkatan perkawinan Saudari Lorenzi Gloria Natalia dengan Saudari Aldi Podang pada tanggal 15 Juni mendatang. Biar semua boleh berjalan dengan baik dalam kasih karunia Tuhan. Persiapkan kedua anakmu untuk masuk dalam satu perkawinan di depan Tuhan. Kami secara khusus ingin berdoa bersama dengan keluarga dari almarhum kekasih kami, hamba-Mu yang Kau kasih, Bapak Penatua Sulustio Murjianto. Mereka berduka cita karena kepergian saudara hamba-Mu kekasih ini beberapa waktu yang lalu. Kuatkan, hiburkan seluruh rumpun keluarga yang berduka cita. Dan pada waktunya semua rangkaian acara pemakaman boleh dilakukan dengan baik. Dan kami boleh melihat bagaimana kebaikan Tuhan terus hadir di tengah-tengah duka cita keluarga teristimewa. Terima kasih Tuhan. Kami mau kembali ke tengah-tengah kehidupan kami, bangsa dan negeri kami. Terus kami doakan Toraja yang kami cintai. Kami doakan Tuhan negeri ini terus terpelihara dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Ya Bapa, ini kami. Ini doa syukur kami, penyerahan diri kami, penyerahan seluruh kelanjutan kehidupan kami, kehidupan seluruh jemaat-Mu. Tuhan dengarkanlah. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Kepala Gereja, penebus kami, penyembuh kami, pemulih kami. Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapak kami. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat kekasih Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akan kembali memuji kidung pujian. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan,
kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita ulang pujian ini dari depan. Wanita saja, wanita saja. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau Sama-sama, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saudara-saudara, bersama dengan segenap umat percaya di seluruh dunia, mari kita nyatakan kembali pengakuan iman kita dengan mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang dibawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera. Jadikan hidup saudara menjadi berkat bagi semua orang. Arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali dan bersyukurlah kepada Tuhan.
Ya, segenap majelis gereja mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bongi Melo. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku.
Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa